Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya Iwan Villa semua. Dan di kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial, ya, yaitu Profesor Manasem Ali. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya, Prof? Ya, alhamdulillah baik-baik saja sampai Jakarta. Sampai Jakarta ya. Dan kita baru selesai makan ya, Prof. Ya, baik. Sudah diisi. Oke. Dan mungkin di kesempatan ini ya kita akan membahas salah satu tema yang sebenarnya sudah lama, tetapi masih selalu menjadi perdebatan di kalangan teman-teman semua ya, yaitu masalah apakah Yesus dan Isa itu mengacu kepada sosok yang sama atau tidak. Terus sebenarnya yang tepat itu memanggil sosok tersebut sebagai Isa atau Yesus. Nah, ini yang banyak orang masih bingung gitu. Boleh diceritakan, Prof, sebenarnya Isa dan Yesus ini mengacu kepada orang yang sama atau tidak? Jadi kalau bicara mengenai tokoh sentral ini, kita harus meletakkan pada dua perspektif. Satu perspektif historis, dua perspektif teologis. Saya tidak bahas perspektif teologis dulu, tapi perspektif historis, fakta sejarahnya. Kalau dilihat dari fakta sejarahnya, beliau itu lahir dari kalangan bangsa Semitik. Kalau disebut bangsa Semitik berarti bangsa yang ada di kawasan Timur Tengah, khususnya bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi itu dekat dengan bangsa Arab, karena mereka sama-sama disebut sebagai bangsa rumpun Semitik. Oke. Dari situ saya kira kita semua sepakat, baik itu yang Muslim maupun yang Kristen. Nah, kalau didekati dengan perspektif historis, beliau lahir di kawasan Palestina dan bahasanya tentu saja bahasa rumpun, bahasa Semitik. Di situ ada tiga bahasa utama sebetulnya. Satu bahasa Arab, dua bahasa Suryani, tiga bahasa Ibrani. Nah, kita tahu beliau itu hidup pada masa bahasa Suryani itu menjadi lingua franca, bahasa bersama, bahasa yang dipakai secara umum. Makanya ketika beliau berdakwah kepada umatnya, kepada bangsanya, dan itu tertulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Ketika dia menemukan orang yang tidak bisa melihat, matanya buta, kemudian dia berkata, Ephata, arti harfiahnya terbukalah, maksudnya matanya supaya terbuka, supaya bisa melihat. Dia berkata, tertulis dalam Injil yang kita baca, baik itu bahasa Indonesia tertulis Ephata, arti harfiahnya terbukalah. Kalau bahasa Arabnya jelas itu bermakna iftah. Jadi Ephata dengan iftah itu kan kedengarnya sama, mirip sekali bahasanya. Artinya apa? Bahasa Arab dengan bahasa Suryani itu dekat. Nah, contoh yang kedua, ketika beliau diyakini oleh saudara kita kaum Kristiani sebagai pribadi yang disalibkan, meskipun Islam tidak sepakat dengan itu ya. Kalau kita oke lah, saudara kita kaum Kristiani meyakini itu sosok yang disalibkan bernama Yesus Kristus. Tapi persoalannya ketika dia disalibkan, dia sempat berkata-kata dengan ungkapan Eli Eli lama sabachthani. Oke. Siapapun yang mempelajari istilah yang dipakai itu adalah bahasa Suryani. Eli Eli lama sabachthani. Sementara kalau kita hubungkan dengan bahasa Arab, sepadan. Ilahi ilahi limada taroktani. Mirip kan? Ya. Itu membuktikan bahwa bahasa Suryani dengan bahasa Arab itu satu rumpun, satu keluarga. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya bahasa yang dipakai oleh beliau dan namanya sebetulnya yang dipakai itu apa? Kalau dalam Quran disebut nama Isa Al-Masih. Sementara kalau kita hubungkan dengan bahasa Suryani, bahasa yang dipakai oleh beliau sendiri, dia di dalam teks Peshitta bahasa Suryani, dia disebut dengan nama Aiso the Messiah. Misalnya Injil Matius pasal 1 ayat 1, yang dalam teks bahasa Suryani, teks Peshitta, menyebutkan Ketava dilitute Aiso the Messiah, Breh David, Breh Abraham.
inilah daftar silsilah Isa al-Masih atau Isa the Masiho, Breh David, Breh Abraham. Jelaskan di situ pakai Isa the Masiho. Sedangkan Quran menyebut Isa al-Masih. Bunyinya dekat mirip lah, Isa sama Isa. Sementara kalau dalam bahasa Yunani menyebutkan Yesus Kristus. Saya agak bingung itu kenapa di Yunani itu bisa jauh banget gitu. Biasa kan nama itu nggak jauh-jauh banget. Ya, sebetulnya ini bukan kasus yang satu-satunya. Ada kasus-kasus yang lain. Nama itu bisa bergeser. Contoh, dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, itu sejajar dengan bahasa Suryaninya, dia disebut Yaakov. Dalam bahasa Arab disebut Yakub. Dalam bahasa Inggris menjadi James. Oh iya, Yakub jadi James. Artinya ada pergeseran memang. Enggak, ini yang membuat siapa nih? Kan harusnya ada standar lah. Ya, saya tidak bisa menghakimi siapa yang membuat karena itu nanti saya tidak mau menyinggung perasaan orang. Tapi fakta teks menyebutkan di situ tertulis Yesus Kristus. Berarti ini bisa diberikan semacam data bahwa ada memang pergeseran nama ketika tokoh ini mengalami Helenisasi. Dan memang betul di antara kekristenan sendiri teks perjanjian baru itu tidak disepakati yang bahasa Ori itu yang mana. Sampai sekarang. Misalnya orang Ortodok Assyria mengatakan perjanjian baru itu aslinya bahasa Suryani. Sebagaimana Yesus sendiri bicara dalam bahasa Suryani. Sementara misalnya Ortodok Koptik atau Ortodok Yunani yang dipimpin oleh Romo Daniel Biantoro itu, beliau mengatakan memang teks perjanjian baru aslinya bahasa Yunani. Kalau bahasa Suryani itu bahasa terjemahan. Sementara Suryani dianggap terjemahan. Ya, sementara orang Ortodok Assyria, Nestorian mengatakan bahasa Suryani itu bahasa yang ori. Sementara bahasa Yunani itu bahasa terjemahan. Persoalannya, kita kan bertanya, sebetulnya bahasa yang ori itu yang bahasa Yunani atau Suryani? Sebetulnya yang terjemahan itu bahasa Yunani atau bahasa Suryani? Itu kan masih diperdebatkan, debatable sampai. Kenapa bisa sampai debatable? Padahal itu kan sesuatu yang kita tinggal mengacu kepada para muridnya aja. Muridnya ngomong bahasa apa, ya gurunya pasti ngomong itu juga dong. Nah, kalau dikatakan gurunya ngomong bahasa apa, jelas kan dia pakai bahasa Suryani. Iya. Jadi itu sudah merupakan tanda bahwa yang diajarkan dalam bahasa yang ori itu seharusnya ya, dalam tanda kutip itu bahasa Suryani. Tapi itu perspektif historis ya. Ketika orang ini hidup di masa itu dalam bahasa lingua francanya Suryani. Oke, kalau begitu tuh kayak Kristen, kebanyakan mayoritas kita bicara, mereka tahu bahwa itu bahasa Suryani. Kenapa tetap mengacu kepada Yesus? Kenapa nggak udah kembalikan ke Iso? Ya, bisa jadi ini ada faktor politik keagamaan. Kalau di tradisi Arab Koptik, mereka lebih akrab menyapa sang tokoh dengan nama Yesus al-Masih. Yesus al-Masih. Sementara dalam tradisi Kristen Assyria menyebutnya Isa the Masiho yang dekat dengan nama Isa al-Masih. Kenapa yang Koptik menggunakan Yesua bukan Isa? Ada apa? Untuk sebagai politik identitas keagamaan. Artinya Kristen bukan Islam, dan memang Kristen berbeda dengan Islam. Ini politik bahasa sebagai politik keagamaan. Itu artinya setelah Islam ada dong? Ya, tentu saja. Sebelum Islam ada? Nggak ada beda itu. Kita nggak menemukan data teks Alkitab berbahasa Arab era sebelum risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis nama Yesua. Dulu nggak ada. Nggak ada. Munculnya nama Yesus al-Masih itu justru setelah Islam mengalami kejayaan di kawasan Arabia. Berarti itu sebagai penanda identitas keagamaan. Supaya paham begini, ambil contoh. Ini bukan bicara soal identitas bahasa sebagai identitas keagamaan, tapi identitas kebangsaan. Ya, kita orang Indonesia pergi ke terminal bukan terminal bus, tapi terminal pesawat. Itu kan selalu tertulis terminal kedatangan.
Tapi kalau kita ke Malaysia, tidak pernah menemukan terminal kedatangan, terminal ketibaan. Kenapa orang Malaysia menggunakan istilah terminal ketibaan? Sedangkan kita orang Indonesia mengenal terminal kedatangan. Bukankah tiba dan datang itu sama maksudnya? Tapi karena ini bicara mengenai politik bahasa sebagai politik kebangsaan, Malaysia bukan Indonesia, Indonesia bukan Malaysia. Jadi sebetulnya ini bukan soal hanya agama, tapi juga soal bangsa. Contoh yang kedua, kita mengenal istilah perbedaan. Di Malaysia tidak mengenal istilah perbedaan, perbezaan. Toh maksudnya sama. Iya. Tapi untuk membuktikan bahwa lu bukan gue bukan lu. Jadi bahasa itu sebetulnya bukan murni bahasa, tapi ada penanda identitas. Dan saya kira itu wajar. Iya. Wajar. Jadi kalau kalangan Kristen Nestorian tetap menggunakan istilah Aiso de Mesivo, itu akar bahwa ada kesinambungan antara Islam dengan kekristenan sebagai risalah yang dulu pernah diwahyukan kepada tokoh-tokoh besar. Sedangkan kalau nama Yesus Kristus itu membuktikan bahwa nama itu begitu tidak ada kesinambungan dengan Syria, otomatis nggak ada kesinambungan dengan Islam, sangat jauh. Dan kalau sangat jauh, memang itulah fakta real. Karena kekristenan di kawasan timur dengan kekristenan di kawasan barat itu memang tidak bisa disatukan. Udah nggak bisa memang. Nggak bisa. Makanya ada yang disebut sebagai kekristenan Romawi dan ada kekristenan Semitik. Nah, itu beda, nggak bisa nyambung. Dan itu saya kira harus diterima fakta itu apa adanya. Dari sisi historis, saya bicara historis saja sudah panjang. Apalagi kalau bicara teologis. Misalnya teologis begini biasanya. Cerita yang ada terdapat di dalam Quran mengenai Nabi Isa, kok beda banget dengan yang termaktub dalam Bible. Kenapa? Apa sebabnya? Ya, kisah itu kan tidak tunggal. Kisah itu ada keragaman. Keragaman itu saya kira sebuah keniscayaan. Jangankan antara Kristen dengan Islam yang basisnya sama-sama kitab suci. Ustaz, Anda izin pulang? Oh iya, tadi. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari fakta ini, kenapa informasi yang termaktub dalam Al-Quran itu beda dengan Bible? Ini sebuah fakta bahwa ada keragaman dalam kisah detailnya. Tapi apakah ini karena ini Islam, ini Kristen? Bukan itu problem. Sesama Injil yang termaktub dalam Injil kanonik antara Injil Matius dengan Injil Lukas itu juga ada keragaman. Bukan hanya Kristen dengan Islam yang ada keragaman. Injil dengan Injil antar penulis ada perbedaan perspektif. Tapi kan nggak seheboh Islam, karena memang nanti mereka bilang satu di bawah pohon kurma gitu kan, sedangkan di satu lagi di bawah pohon nggak jelas di bawah mana, pokoknya ada pulungan lah gitu kan, ada palungan. Ya memang kalau di bawah pohon korma tertulis dalam Al-Quran, ya betul. Kalau ini bicara ini wahyu, oke, sudah selesai. Tapi kita kan tidak bisa begitu. Kita butuh validasi, verifikasi. Ini fakta historis atau sekedar fiktif? Itu kan perlu pembuktian. Ada nggak perlu? Nah, sementara di dalam Injil Apokrif, mereka sebut Injil Apokrif. Misalnya di dalam Injil Thomas itu menyebutkan memang beliau dilahirkan di bawah pohon kurma. Ya. Ada Injil Thomas gitu? Ada. Oh. Itu Injil Apokrif. Pertanyaannya, itu kan apokrif yang lebih tua dari kanonik kalau nggak salah ya, Prof ya? Ya sezaman sebetulnya. Sejaman ya? Sezaman. Jadi kenapa dilabeli dengan istilah apokrif, sedangkan yang satu dilabeli dengan istilah kanonik? Itu diperdebatkan. Standarnya apa? Apa standarnya? Apakah gara-gara apokrif maka dianggap bukan wahyu? Oke, kalau misalnya dianggap bukan wahyu, pertanyaannya sekarang, apakah di dalam Perjanjian Baru kisah-kisah yang apokrif itu tidak terbangkot di dalamnya? Misalnya dalam surat Yudas,
ada pertengkaran antara iblis dengan Mikael untuk memperebutkan mayat Musa. Iya. Itu tertulis di mana? Dalam kitab Yobel. Yobel. Iya, dalam kitab Yobel ada, dalam kitab Musa, perjanjian Musa itu ada. Tapi kan dilabeli dengan istilah kitab apokrif. Tapi kenapa tercantum dalam perjanjian baru? Oh ada ya, di perjanjian baru ada ya? Ada. Padahal itu apokrif. Ada. Padahal itu apokrif. Ada. Kok ngambil dari apokrif? Ya memang faktanya dianggap sebagai apokrif teksnya. Tapi kenapa yang tercantum dalam Al-Quran dikatakan apokrif bukan sebagai wahyu, tapi yang tercantum di dalam Bible meskipun disebut apokrif tapi dianggap wahyu? Ini kan standar ganda. Jadi kalau orang mau berpikir secara jernih, istilah apokrif itu sesuatu kata yang masih berbeda. Iya, masih bisa terbuka ruang untuk diperdebatkan. Gak usah jauh-jauh, misalnya 7 kitab dalam perjanjian lama, misalnya kitab Yudit, kitab Makabe 1, kitab Makabe 2, kitab Yesus bin Sirah. Bagi Katolik itu kanonik. Betul. Tapi bagi Protestan itu apokrif. Iya, dibuang. Apokrif itu. Buat Protestan apokrif. Iya lah, kan dibuang. Apokrif. Kalau begitu, apa definisi apokrif itu sendiri? Nah itu dalam bahasa Indonesianya Disembunyikan. ya kan Yunaninya apokripus ya, Prof ya. Apokrifus. Nah itu bahasa Indonesianya apa sebenarnya artinya? Palsu? Ya, secara harfiah artinya tersembunyi. Tersembunyi. Disembunyikan. Bukan salah. Kenapa disembunyikan? Jadi problemnya itu istilah yang dipakai itu sampai sekarang masih belum selesai. Jadi bahasa asli juga belum disepakati. Definisi ini wahyu bukan wahyu juga belum disepakati. Ya kan? Bahasa asli kitab perjanjian baru yang mana yang terjemahan, mana yang ori juga masih belum disepakati. Nah, Prof, kira-kira nih Prof, kalau estimasi Prof sendiri sebagai ahli filologi nih, butuh berapa ribu tahun lagi supaya sepakat semua? Wah, saya nggak bisa prediksi yang tanpa data. Enggak tanpa data ya, susah diprediksinya. Tinggal itu nanti sejarah yang akan menentukan. Sejarah. Seseorang bisa mengklarifikasi itu semua. Kalau memang apokrif itu masih diperdebatkan, jadi ada potensi dianggap sebagai wahyu. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran itu Al-Quran banyak ada data-data yang termaktub dalam Injil apokrif yang ada masalah. Bukan berarti itu bukan wahyu. Toh yang disebut apokrif ternyata dianggap wahyu oleh Kristus. Oh mungkin begini Prof, mungkin kanonik ini itu Hasil seleksi gereja. Masalah. loh bukan wahyu dari Tuhan. Ya karena disebut kanonik itu karena disepakati oleh gereja mainstream. Tapi bukan berarti yang lain-lain itu tersingkir. Ada penganutnya, cuma lama-lama kemudian mereka minoritas. Jadi kebenaran mengenai kisah ini hasil konsensus Ya tentu saja manusia, karena hasil muktamar kalau bahasa kita ya. muktamar. Hasil muktamar. Dan itu diakui. Kalau mereka tidak menyebut muktamar, tapi konsili. Hasil konsili jadi iman. Ya begitu. Dengan alasan ini yang disepakati oleh bapak-bapak gereja. Oh. Nah coba Prof, aku pengen tanya mengenai bapak-bapak gereja ini. Kalau Prof mungkin ada tahu historikalnya mengenai bapak-bapak gereja ini. Ada nggak sih bapak-bapak gereja yang berdarah Yahudi? Atau orang Yahudi? Hampir sebagian besar yang disebut bapak-bapak gereja awal itu orang-orang Yunani. Irenaeus, Tertullianus, itu semua orang-orang Yunani. Loh, Bapak-bapak gereja itu tidak sama dengan murid-murid Yesus. Kalau murid-murid Iya. Yesus memang orang-orang Yahudi. oh gitu. Penutur bahasa Aram, penutur bahasa Ibrani. Oh gitu. Tapi kalau bapak-bapak gereja rata-rata sebagian besar itu adalah orang-orang Yunani. Dan mereka menulis dalam bahasa Yunani. Mereka ngerti bahasa Ibrani? Ngerti nggak mereka? Tidak ada catatan kalau mereka mengerti bahasa Ibrani atau tidak mengerti bahasa Ibrani. Tapi semua tulisan mereka ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, terus konsili pertama Nikaia ya.
Indonesia tahun 325 Masehi. Ini yang konsili ada orang Yahudinya, ada nggak? Tidak ada. Oh iya. Jadi konsili pertama itu tahun 325 untuk menetapkan Yesus itu putra Tuhan atau tidak. Jadi dia punya unsur keilahian atau tidak, setara dengan Tuhan atau tidak. Soalnya ini kalau aku di penangkapan aku yang awal ya Prof, ini semacam ketika ada Dewan Kodifikasi Al-Quran yang mengkodifikasi Al-Quran itu orang Kodifikasi Al-Quran atau kodifikasi Babel? Bukan, ini aku ngasih komparasinya gitu. Jadi komparasinya kayak gini. Ketika ada sebuah dewan untuk kodifikasi Al-Quran, maka yang mengkodifikasi itu orang-orang Hawaii gitu. Oh, Kayak gitu jadi. Gitu. ya, paham. Jadi kayak gitu loh. Yang apa ya? Yang Seharusnya dari orang internal kan? ya harusnya kan orang internal ini. Ini kan orang eksternal. Ini orang eksternal gitu. Kayak gitu sih. Oh, kayak gitu ya. Kayak gengnya Paulus gitulah. Iya. Ya, saya tidak menuduh itu ya. Biarkan netizen berpikir sendiri. Iya, kebenaran itu kan datangnya masing-masing pribadi yang menjadi kesepakatan bersama. Lalu terus ini, Prof, mengenai kisah-kisah Nabi, kalau di dalam Islam ya, dalam Islam ini kan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam ini kan tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Dalam Kekristenan Yesus Kristus itu disalibkan. Nah, kalau Prof dalam Yahudinya, Prof pernah baca nggak? Apakah disalibkan atau diselamatkan gitu? Siapa? Yesus ya? Oh, Yesus ini. Kalau menurut keyakinan Yahudi, Yesus itu memang disalibkan. Tapi kenapa disalibkan? Karena dia bukan dianggap sebagai nabi yang benar, dia nabi palsu dan dianggap Mesias palsu. Jadi kalau keyakinan Yahudi, kenapa dia disalib? Jadi yang disalibkan itu bukan Al-Masih, atau yang disalibkan itu bukan Mesias. Meskipun namanya Yesus, karena dianggap sebagai nabi palsu. Oh, dianggapnya nabi palsu dan bukan sebagai Mesias. Bagi Kristen yang disalibkan itu ya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bagi Muslim yang disalibkan bukan Yesus Kristus atau juga bukan Isa Al-Masih. Gitu ya. Itu dari Yahudi. Ya ini kaitannya dengan iman ya. Iya. Tapi apakah Islam menyebut demikian itu tanpa dasar bukti era sebelumnya? Ada. Kalau kita rujuk pada doktrina Decretum Gelasianum. Apa itu? Dekret yang dikeluarkan oleh Paus Gelasius. Paus Gelasius itu hidup pada abad keempat Masehi. Beliau mendaftar kitab-kitab Injil yang dilarang dibaca oleh jemaat. Salah satunya adalah Evangelium Yakobi, Gospel Injil Yakobus. Yang kedua Evangelium Barnabae, Injil Barnabas. Sudah ada pelarangan. Berarti kalau sudah ada pelarangan membaca Injil Barnabas di abad keempat, berarti Injil Barnabas itu ada. Fisiknya itu ada. Karena dilarang kan? Abad keempat. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa? 571. Beliau meninggal tahun berapa? 632. Berarti antara abad keempat dengan abad ke-6, karena beliau menerima wahyu pertama kan 610 Masehi. Berarti sekitar 1 abad lebih lah. Iya. Ya. Fakta Injil Barnabas itu sudah eksis ada. Kenapa dilarang? Ternyata kita lihat Injil Barnabas yang ada sampai kepada kita ada 3 poin penting yang di situ tercatat. 1, yang disalibkan bukan Yesus. 2, yang disembelih bukan Ishak tapi Ismail. Oh iya. Yang ketiga, ini yang lebih spektakuler, disebutkan nama Muhammad di dalam. Artinya kalau ada yang mengatakan Injil Barnabas itu baru eksis abad ke-16. Iya, 16. Iya betul. Abad 16 itu bahasa apa?
bahasa Spanyol, dan bahasa Italia. Iya. Tapi kalau nama itu sudah disebutkan pada abad keempat, berarti itu bukan bahasa Spanyol dan bukan bahasa Italia. Artinya ini hanya terjemahan. Berarti yang ori yang mana? Itu yang tercantum di situ. Itu cara menganalisa dari kajian konteks filologi begitu. Jadi tidak hanya berkata ini Injil Barnabas abad 16, ya oke 16, tapi itu terjemahan. Kalaupun terjemahan, toh substansinya 3 perkara penting yang saya sebutkan. Sehingga wajar kalau yang di situ tertulis yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas, maka dilarang oleh Paus untuk dibaca oleh jemaat. Gitu ya. Apa tadi namanya yang ada pelarangan itu? Decretum Gelasianum. Decretum Gelasianum. Oke. Ya, ini yang Ilmu Ikhwan. yang kedua, ada tafsir yang paling tua di dalam tradisi Islam. Namanya tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Oke. Muqatil ibn Sulaiman itu wafat tahun 150 Hijri. Kalau Masehi itu sama dengan abad ke-8. 8 atau ya abad ke-8 akhir. Kalau abad ke-8 akhir, sementara Injil yang dikatakan Injil Barnabas yang abad 16 itu menyebutkan Yudas Iskariot yang disalibkan. Okay. Sementara kitab tafsir tadi abad berapa? 8. Apakah mungkin Injil Barnabas yang abad 16 menyebut nama Yudas yang disalibkan itu dikutip oleh Muqatil ibn Sulaiman yang hidup pada abad ke-8? Possible kan? Gak mungkin. Tapi informasinya sama, bahwa dalam Injil Barnabas yang Spanyol, bahasa Spanyol itu Yudas yang disalibkan. Kitab tafsir ini yang disalibkan menyebut namanya Yahuza, Yudas itu ya. Jadi kesimpulannya tidak mungkin Muqatil ibn Sulaiman mengutip data yang baru muncul abad 16 karena beliau sudah wafat jauh sekali. Tapi ini bisa diduga teks ini ada kaitan dengan Injil Barnabas sebelumnya yang masih ori abad ke-4. Itu cara menganalisa itu. Ini bukan logika tanpa data, ini logika berdasarkan data-data yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi gini Prof, kita kritisi ya. Ini Decretum Gelasianum ini mengutip pelarangan membaca gospel-gospel yang salah satunya gospel Barnabas. Itu abad ke-4. Nah, gospel Barnabas ini sendiri artinya kan sudah ada lebih dulu kan, nggak mungkin dilarang gospelnya belum ada, nah gitu kan. Nah ini kalau kita bermain dalam data karbonasi misalnya, barangnya ada itu berarti gospel Barnabas yang sampai hari ini, yang sampai kepada kita itu abad 16. Dari karbonnya itu. Tapi itu kan bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol itu terjemahan yang tadi Prof. Kemudian naskah Decretum Gelasianum itu sudah teruji, itu naskah abad ke-4. Oke. Valid itu data. Abad ke-4 Islam belum dalam arti risalah Islam Nabi Muhammad SAW belum ada. Ini basisnya semua data. Kita nggak bisa menerka, nggak bisa. Iya, kita nggak bisa menerka. Based on fact. Ini based on fact Ikhwan gitu. Dokumen, based on dokumen. Jadi kenapa masih disangkal ya berarti ya data-data seperti ini? Mereka menyangkal atau mereka nggak tahu sebenarnya? Ada yang menyangkal, ada yang nggak tahu. Oh gitu, memang dua-duanya ada. Gitu. Ya, ada. Yang menyangkal berarti mereka masih memprediksi bahwa Injil Barnabas itu memang baru muncul abad 16. Tapi masalahnya teks Decretum Gelasianum itu kan apa? Nah, kenapa mereka ignoran dengan itu? Nah, itu masalah. Kenapa mereka ignoran dengan data abad keempat? Dan jelas di situ tertulis salah satunya adalah Evangelium Barnabai. Berarti memang itu ada. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ada kesalahan tulis dari Paus sendiri yang seharusnya menyebut
surat Barnabas, ditulis Injil Barnabas. Itu sebetulnya alibi yang tidak berdasar pada data. Oh gitu. Oh, I see. Oh, ada. Karena Barnabas itu menulis dua tulisan. Satu Injil Barnabas, dua surat Barnabas. Kalau suratnya epistle ya. Epistle of Barnabas. I see. Paulus salah menulis gitu ya. Ya, satu-satunya bahasa untuk bisa dipertanggungjawabkan ini Paulus salah menulis. Nah gitu. Yang seharusnya surat Barnabas ditulis Injil Barnabas. Nah, surat dalam Greeknya apa? Bahasa Greek. Apostelorum bisa. Telerum. Dalam bahasa Latin juga sama. Evangelium dan Apostelorum itu jauh. Jadi tidak ada typo di situ. Prof, sebenarnya mereka nggak berhak pakai nama Injil ya? Ya, kalau nggak berhak pakai nama Injil, dalam bahasa Koptik disebut Injil. Bukan Injil. Ya. Kalau dalam bahasa Arab menjadi Injil. Jadi sebetulnya istilah Injil itu sudah eksis sebelum zaman Risalah abad ke-7. Nah, jadi kita nggak bisa melarang mereka nggak boleh pakai Injil. Itu kan pelarangan tanpa dasar. Ya. Tapi kalau dia bilang Injil Markus, kan nggak sinkron. Ya, karena Mark itu nama, sedangkan Injil itu kan bahasa Koptik yang kemudian mengalami Arabisasi. Kalau bahasa Inggrisnya Gospel, kalau bahasa Latinnya Evangelium. Ya. Injil, Evangelium jadi Injil itu bisa dalam bahasa Koptik. Ya, Sering ada yang nanya, Prof, Injil itu yang mana sih yang asli kan? ya ragamnya banyak Injil. Mengenai yang asli yang mana, silakan dikomparasi sendiri. Ya karena data tertua mengenai Evangelium ini ya, Evangelium Prof. Aku nemu di ini inskripsi kalender Priene yang ada di abad tahun ke-9 sebelum Masehi. Prof udah tahu dong tentunya dong. Di abad ke-9 berarti Islam sudah eksis. Sebelum Abad ke-9 apa? tahun ke-9 tahun 9 sebelum Masehi. Oh, tahun 9 sebelum Masehi. Iya, ada inskripsi namanya inskripsi Priene yang dimana di situ tuh isinya kalender. Dia tuh sebenarnya kalender tapi ada kata-kata pembukanya yang dimana di sana dikatakan Evangelium gitu. Dan juga Sotera. Nah, jadi Evangeliumnya tentang apa dan Soteranya siapa? Itu kepada Julius Caesar. Jadi Julius Caesar, kalau kita bahasa Indonesia kan, Julius Caesar itu adalah juru selamat yang membawa kabar baik bagi seluruh dunia. Karena istilah Evangelium itu kan secara generik bermakna kabar gembira, kabar baik. Kemudian itu diadopsi dalam tradisi Kristen jadi istilah khas kekristenan. Ketika menulis Injil Barnabas pakai Evangelium Barnabas. Ketika menulis Injil Yohanes ya ditulis pakai Evangelium juga sama. Iya, jadi diadopsi. Pas aku baca data tersebut kan adopsi ya. Adopsi. Jadi pas aku baca data tersebut loh, ternyata bukan eksklusif Kristen yang punya ini istilah ini. Ternyata orang-orang Roma menggunakan ini. Istilah-istilah pagan sebetulnya ada. Oh iya, istilah pagan. Prof, dari semua itu kitab suci atau disucikan? Yang mana maksudnya? Yang barusan ngomongin tadi itu yang ya tergantung sudut pandang. Kalau disucikan karena diimani. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita kaji dari sisi historis, ya suci dan tidak suci itu relatif juga. Oh, paham. Ya tergantung yang mengimaninya. Iya. Tapi kalau kita debat, ayo kita cari. Benar nggak? Tapi di sini kan kasihan mereka kalau debat nggak nemu nanti. Kalau saya sih mengungkapkan sesuatu basisnya data. Kalau nggak ada data, ya silakan diimani. Iya. Kan kita tidak bisa mencegah orang untuk beriman pada sesuatu. Betul. Seseorang beriman saya ini anaknya Naruto, siapa yang melarang? Nggak ada yang bisa melarang. Kalau Naruto, Prof. Kalau kita melarang itu menyalahi hak asasi manusia. Setiap orang boleh berpendapat. Pertanyaan, kalau pernyataan itu dibawa ke ruang publik harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanyaan. Benar. Kalau iman monggo. Ya silakan aja. Mau saya keturunan dewa
Sun Gokong. Osiris. Waduh. Terus yang terakhir Prof, mengenai perubahan-perubahan oleh era ini kan setiap hari saya serang ini Prof. Mulai dari bungkusnya, dari Bible yang dibawa Belanda, Biblos, Biblika diubah menjadi Alkitab, nama lain Al-Quran, terus di dalamnya LAI itu ada kata Allah, ada kata Rasul. Jadi yang dibawa Belanda ini disamarkan terbungkus Islam. Ya karena ada bahasa misi. Bahasa misi itu bahasa yang sudah dipakai di kalangan masyarakat populer, kemudian diambil alih dalam rangka memberikan makna baru, tapi informasinya tidak sama seperti asalnya. Berarti ini aku dong. Ya, Ada misi kayak gitu. Nah, ada lah misi itu, saya nggak nangkep sih. Cuma kalau Prof yang bicara itu nggak ke 378-nya. Nanti saya ngomong 378 ya. Mantap abangku. ya saya tidak boleh menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan orang. Kami lah yang menyinggung nggak apa-apa, supaya mereka sadar juga. Kami bemper. Sama ini Prof, apa ya? Kayaknya umat Muslim Indonesia ini harus membuat surat terbuka gitu untuk mengembalikan penggunaan kata Allah sesuai dengan tempatnya gitu. Iya nggak sih itu? Ya seharusnya seperti di Malaysia itu. Ya. Seharusnya ya. Iya, karena setelah kita baca-baca mengenai apa yang ada, komparasi yang ada itu, di mana Allah ini transliterasi dari Allah, lafaz bahasa Arab, merupakan sebuah nama untuk Nama Tuhan khas- yang Maha Benar. Nama khas tradisi Islam. Iya, gitu kan. Jadi cuma dirubah penyebutannya menjadi Allah, anak Allah, Bapa. Allah. Jadi gelar. Jadi gelar jadinya. Iya, itu kan mendegradasikan. Jadi enak dengarnya gitu loh, Bro. Ya silakan didiskusikan, terutama yang ormas itu harus peka dengan persoalan ini. Tapi alhamdulillah tiap hari ada yang sadar ya, gitu. Alhamdulillah ada. Sekaligus mengakui itu terus kemudian mengucapkan bahwa itu salah. Ya mudah-mudahan orang yang semakin menggunakan nalarnya secara cerdas akan berpikir lebih bijak. Amin. Ya saya kira begitu ya. Ya cukup. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak Terima kasih, soal Prof. ilmunya. Yuk. Oke, thank you. Peluk kan? Prof. Aduh. Sehat-sehat, Prof. Ya, reuni Ditunggu kajian berikutnya. Aduh, kesenggol.